Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika dia merasakan gelombang kejut Yuan Power yang ganas masuk dengan cepat di belakangnya, mata Lindong berkilauan. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda berbalik. Gelombang kejut di belakangnya memang sangat luar biasa. Sehingga bahkan itu lebih kuat dari Lilang Tian, Moling, dan yang lainnya. Terbukti orang yang menyerangnya pastilah praktisi manifestasi puncak dari kerajaan cahaya suci. Ketika dia menyadari siapa yang menyerang, kilatan ganas muncul di mata Lindong. Saat ini niat membunuh di hatinya telah mencapai titik didihnya. Tidak hanya bajingan dari kerajaan cahaya suci ini sangat sombong. Mereka bahkan berani menyerangnya dan merebut kristal iblisnya. Tindakan tercela mereka terlalu keterlaluan. Mengingat karakter Lindong, jika seseorang ingin merebut puncak manifestasi kristal darinya, apalagi praktisi tahap manifestasi puncak, bahkan jika itu adalah praktisi tahap nirvana, Lindong akan membuatnya membayar harga yang mahal. Namun sebelum itu, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kristal iblis kalajengking. Pada saat ini pikiran ini terlintas di benak Lindong. Bagaimanapun tombak tulang di tangannya tidak melambat. Sebaliknya itu bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum dengan kejam menusuk luka kalajengking iblis. Nah, beraninya kamu. Tindakan Lindong segera ditemukan oleh orang yang menyerang di belakangnya. Segera dia berteriak dengan marah. Kekuatan Yuan yang kuat meletus di telapak tangannya. Sebelum dia dengan kejam membanting telapak tangannya ke punggung Lindong. Dari kekuatan pukulan itu, terbukti bahwa dia tidak berencana untuk menyelamatkan Lindong. Ketika dia merasakan angin palem yang semakin ganas di belakangnya, pikiran Lindong bergerak saat gelombang energi mental menyembur keluar dari istana Niwanya. Seketika itu berubah menjadi tengkorak besar di belakang punggungnya. Saat ledakan sonic energi mental yang menusuk meletus, menyebabkan semua binatang iblis di sekitarnya yang melompat ke arahnya langsung dihancurkan oleh sonic bomb energi mental ini. Pada saat ini sesosok dengan cepat muncul di belakang punggung Lindong. Dia mengenakan jubah hijau. Dan itu adalah praktisi manifestasi puncak dari kerajaan cahaya suci. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawan dan mengabaikan teriakannya sama sekali, wajahnya menjadi semakin gelap. Selama periode ini dia secara alami berpikir bahwa tidak ada seorang pun di area ini yang berani menantang otoritasnya. Namun dia tidak pernah berharap Lindong benar-benar mengabaikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kau sungguh melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ekspresi pria berjubah hijau itu menjadi gelap. Saat dia memutar telapak tangannya, gelombang kekuatan Yuan yang sangat hebat menabrak tengkorak energi mental seperti angin puyuh. Dengan satu serangan telapak tangan, dia langsung menghancurkan tengkoraknya. Meskipun tahap manifestasi puncak hanya satu langkah dari tahap manifestasi lanjutan, perbedaan di antara kedua mereka sangat besar. Tentu saja Lindong secara alami tidak menyangka bahwa hanya dengan sedikit energi mental ini saja yang dapat menghentikan pria itu. Yang dia butuhkan hanyalah menunda yang terakhir sejenak. Oleh karena itu ketika praktisi elit dari kerajaan Kaisar Suci yang dipanggil sebagai Senior Li meledakkan tengkoraknya, tombak tulang buaya surgawi Lindong membawa badai energi mental karena dengan rapi menembus retakan pada cangkang kalajengking iblis. Gelombang kejut yang sangat tajam keluar dari ujung tombak tulang saat cangkang padat itu segera pecah. Darah segar menyembur keluar saat tombak tulang menembusnya. Serangan mematikan yang tiba-tiba ini segera menyebabkan kalajengking iblis mengamuk dengan gila-gilaan. Tubuhnya yang besar terus berjuang, dan dia juga mengayunkan kedua penjepitnya, menyebabkan gelombang kejut energi yang memiliki kekuatan yang cukup untuk meledakkan seorang praktisi tahap manifestasi. Pada saat ini mata Lindong sangat dingin. Dengan pikiran, energi mental di ujung tombaknya meletus. Dan itu langsung menghapus semua jejak pemikiran dan kehidupan dari kalajengking iblis. Meskipun tubuh fisik binatang iblis ini sangat kuat, ia belum memurnikan roh iblis. Dengan demikian pertahanan energi mentalnya cukup lemah.
Di hadapan energi mental Lindong yang tangguh, kalajengking iblis ini tidak menunjukkan banyak perlawanan dan langsung mati. Tubuh kalajengking iblis langsung menegang. Sementara itu aura kematian perlahan muncul darinya. Ketika dia melihat kalajengking iblis mati, Lindong dengan cepat menyentakkan tombak tulangnya dan langsung menghancurkan otak kalajengking iblis. Seketika darah segar dan cairan otak menyembur keluar. Kekuatan hisap terbang keluar dari telapak tangannya saat kristal iblis merah darah seukuran telapak tangan muncul dari dalam darah segar dan mendarat di telapak tangannya. Ketika kristal iblis mendarat di tangannya, Lindong segera merasakan sensasi terbakar menyebar dari dalam telapak tangannya. Pada saat yang sama, gelombang nirvana ki yang kuat muncul dari dalam. Dibandingkan dengan kristal iblis biasa, setidaknya itu belasan kali lebih kuat. Ketika kristal iblis mencapai telapak tangannya, kaki Lindong mendorong mayat kalajengking iblis saat tubuhnya mulai terbang. Dia menatap pria berjubah hijau di belakangnya dengan ekspresi dingin yang berbisa. Sementara niat membunuh mengalir di hatinya. Ketika mayat kalajengking iblis mendarat di tanah, gerombolan iblis itu tampaknya telah kehilangan pemimpin mereka saat mereka melolong ke langit. Sebelum dengan cepat mundur seperti gelombang pasang. Hanya dalam 10 detik, gelombang merah darah dari binatang iblis yang telah memenuhi seluruh penglihatan seseorang menghilang ke dalam malam. Di tembok kota setelah mengalami pertempuran yang menakutkan dan besar-besaran, ketika orang banyak melihat gelombang binatang iblis mundur, mereka tanpa sadar menghela napas lega. Namun perhatian mereka segera beralih ke dua pria yang berhadapan di udara di luar kota. Ini Li Sheng dari Kaisar Kerajaan Suci. Sepertinya dia berniat untuk merebut kristal puncak manifestasi dari binatang iblis. Bocah dari kekaisaran Gritian itu benar-benar disayangkan. Li Sheng hanya selangkah lagi dari panggung nirvana. Meskipun anak itu sebelumnya telah membunuh binatang iblis tingkat manifestasi puncak, bagaimanapun juga itu hanyalah binatang iblis dan bukan manusia. Kekaisaran cahaya suci terlalu sombong. Setelah orang lain dengan susah payah membunuh binatang iblis puncak manifestasi, dia sebenarnya ingin merebut kristal iblisnya. Shh, siapa yang berani mengkritik Kaisar Kerajaan Suci di tempat ini? Apakah kau ingat apa yang terjadi pada orang-orang yang menyinggung mereka? Ucap orang lain dengan suara yang dalam. Di atas tembok kota ketika kerumunan menatap pemandangan di udara, serangkaian bisikan lembut mulai meletus. Di salah satu sudut tembok kota, ekspresi Moling, Duyun, dan Mansan berubah ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Segera kemarahan muncul di wajah mereka. Anggota kerajaan suci itu terlalu sombong. Di udara pria berjubah hijau yang dikenal sebagai Li Sheng memasang ekspresi dingin saat dia menatap Lindong. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan santai berkata, "Serahkan kristal iblis, tombak tulang, dan seni bela diri manifestasi. Maka aku akan menjamin keselamatanmu selama di medan perang kuno." Ketika dia mendengar kata-kata ini, seringai tanpa sadar melintas di wajah Lindong. Orang itu tidak hanya menginginkan kristal iblisnya, dia bahkan menginginkan tombak tulang buaya surgawinya serta jari surgawi penjara Desolut yang hebat. Pada saat ini Lindong langsung menatap ke arah Li Sheng. Setelah beberapa saat kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya. Kristal iblis merah menyala duduk dengan tenang di telapak tangannya. Sementara nirvana ki yang kaya perlahan menyebar menyebabkan keinginan di mata Li Sheng meningkat. Kau orang yang bijak. Tindakan Lindong ternyata menyenangkan hati Li Sheng. Namun saat dia hendak mengambil kristal iblis, ekspresi mengejek melintas di mata Lindong. Segera dia menutup tangannya langsung menghancurkan kristal iblis saat kekuatan pemakan menyembur keluar dan menelan semua nirvana ki ke dalam tubuhnya. Kau pikir kau siapa? Memastikan keselamatanku di medan perang kuno? Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Namun kau masih ingin menyelamatkan orang lain. Setelah Lindong melahap kristal iblis, dia mencibir sambil berkata, pemandangan ini begitu tiba-tiba sehingga Li Sheng tidak punya waktu untuk bereaksi. Oleh karena itu dia tertegun sejenak dan dia baru sadar kembali ketika dia mendengar kata-kata mengejek Lindong. Segera wajahnya yang tampan tampak seperti hati babi. Sementara kemarahan yang tidak dapat disembunyikan mengalir di matanya. Terbukti dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar berani membodohinya. Di tembok kota, semua orang terdiam saat mereka menyaksikan adegan ini. Meskipun
Bahkan banyak dari mereka sangat marah atas tindakan Li Sheng. Tak satu pun dari mereka berani bertindak seperti Lindong dan benar-benar menantangnya di depan umum. Bagaimanapun dia adalah orang yang paling kuat di sekitar sini. Baiklah, baiklah. Kali ini, bahkan jika kau berlutut dan menawarkan harta jiwa dan seni bela dirimu, aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri. Ucap Li Sheng sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Dia menatap Lindong dengan kejam, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini sebuah cahaya dingin mengalir di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan saat aliran Yuan Power yang liar menyembur keluar dari tubuhnya. Saat kekuatan Yuannya menyembur keluar, auranya mulai melonjak dengan mantap sampai akhir. Dia akhirnya menerobos rintangan terakhir dan mencapai tahap manifestasi lanjutan. Setelah diseduh selama periode waktu ini, ditambah Nirvana Ki di dalam kristal iblis sebelumnya, Lindong saat ini telah secara resmi menembus tahap manifestasi lanjutan. Kekuatannya telah melonjak sekali lagi. Aura Lindong dengan liar melonjak di sekujur tubuhnya. Sementara aumamnya yang sedingin es bergemuruh melintasi cakrawala seperti guntur. Kekaisaran cahaya suci, kau telah memerintah kami selama beberapa hari terakhir. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau adalah penguasa wilayah ini? Kalau begitu, aku akan membuatmu sadar akan kenyataan hari ini. Kau benar-benar berani menyebut dirimu tuan hanya dengan kekuatan ini. Kau pasti sedang bermimpi. Di tembok kota banyak orang tercengang ketika mereka mendengar raungan dari Lindong. Setelah kata-katanya keluar, tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Di udara di luar tembok kota, Li Sheng menatap Lindong dengan dingin. Kemarahan di hatinya menyebabkan wajahnya sedikit bengkok dan dia terlihat sangat jahat. Lindong mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan mengingat harga dirinya dan kesombongannya. Tampaknya aku mungkin terlalu lunak dalam pendekatanku sedemikian rupa. Sehingga bahkan kotoran dari kerajaan kecil pun berani tidak menghormatiku. Suara seram Li Sheng dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Wah, kau benar-benar berpikir bahwa dengan melangkah ke tahap manifestasi tingkat lanjut, kau dapat menantangku. Kau tidak tahu berapa banyak praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut telah meninggal di tanganku. Hari ini, aku akan menjadikanmu salah satu dari mereka. Pada saat ini, elit dari kerajaan suci yang berdiri di tembok kota juga marah dengan kata-kata Lindong. Segera semua mata mereka melonjak dengan niat membunuh. Mereka terbang ke bawah dan mengepung Lindong dan memblokir semua rute pelariannya. Rupanya mereka tidak akan membiarkan Lindong pergi hari ini. Ketika Moling, Duyun, dan Mansan melihat ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Mereka saling memandang dan mengepalkan tangannya. Kemudian mereka terbang keluar dan muncul di sisi Lindong sambil melihat dengan waspada pada elit dari kerajaan cahaya suci. Moling, sepertinya kau ingin memimpin semua orang dari kekaisaran Kritian sampai mati. Ucap Xia Huang menyeringai dingin saat melihat tindakan Moling dan yang lainnya. Jadi semuanya dari kekaisaran Kritian. Mari kita bunuh mereka semua. Jika tidak, akan merepotkan jika ada jenis mereka yang muncul sesekali di masa depan. Ucap Li Sheng sambil menatap dingin ke arah Moling dan yang lainnya. Hei, aku sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Lindong dan aku adalah musuh bebuyutan. Jadi jika tuan-tuan dari kerajaan cahaya suci dapat membunuhnya untukku, maka aku akan sangat berterima kasih. Ucap Ling Langtian terkekeh muram sambil menatap mereka dari tembok kota. Ling Langtian? Setelah mendengar kata-kata ini, Moling dan rekan-rekannya sangat marah. Pria itu mencari kematiannya sendiri dan dia pantas menerima ini. Aku menyarankan kalian semua untuk meninggalkannya sesegera mungkin. Cepat atau lambat, seorang idiot seperti dia akan membebani kalian semua. Ucap Li Langtian mencibir. Dia tidak sabar untuk melihat Lindong dibunuh oleh Li Sheng. Mengingat sifatnya, bagaimana mungkin dia tidak menyerang Lindong sementara Lindong sedang dalam masalah saat ini? Kau adalah orang yang cukup bijaksana. Ucap Li Sheng melirik Li Langtian sambil tersenyum manis. Kemudian Li Sheng menoleh untuk melihat Moling dan yang lainnya. Kekaisaran cahaya suci tidak akan pernah menggunakan kekuatan untuk menggertak orang lain. Selama kalian semua pergi, aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu saja anak ini harus membayar atas kekurang ajarannya hari ini.
Martabat Kekaisaran Cahaya Suci tidak akan mentolerir provokasi apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, Moling dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Untuk beberapa alasan, mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada Lindong. Meskipun mereka tahu bahwa mereka menghadapi elit Kekaisaran Cahaya Suci, mereka merasa putus asa sama sekali. Namun saat mereka memutuskan untuk berdiri di samping Lindong, Lindong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Moling, kalian semua harus mundur. Aku bisa menangani situasi ini." Setelah mendengar kata-kata ini, Moling dan yang lainnya tercengang. Mereka berbalik dan melihat Lindong tersenyum sementara mata mereka melonjak dengan keraguan yang mendalam. Mereka tidak meragukan kemampuan Lindong. Tetapi bagaimanapun juga, Lee Seng benar-benar seorang elit manifestasi puncak. Selain itu, kemampuan yang dimiliki yang terakhir jauh lebih kuat daripada mereka. Meskipun Lindong telah mengalahkan Wang Zong, namun Lee Seng jauh lebih kuat dari Wang Zong. Terlepas dari keraguan yang mereka miliki dalam pikiran mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan sekarang. Setelah hening beberapa saat, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan tenang dan bergumam, "Hati-hati, jika kau tidak bisa melakukannya, kami akan melarikan diri dari sini." Lindong tersenyum tipis. Sehubungan dengan tindakan Nilang Tian yang menyerangnya saat dia dalam masalah, Lindong tidak terlalu terkejut. Namun yang membuatnya terkejut adalah Moling dan yang lainnya bertekad untuk berdiri di sisinya. Dia adalah seseorang yang akan membalas kebaikan orang lain 10 kali lipat dari yang mereka tunjukkan kepadanya. Oleh karena itu, demi niat yang baik yang ditunjukkan Moling dan yang lainnya, dia tidak bisa mengecewakan mereka. Pada saat ini Moling dan yang lainnya kemudian perlahan-lahan melayang ke bawah dan melihat dengan cemas ke udara. Apakah kau ingin bertarung melawanku sendirian atau dengan semua orang pada saat yang sama?" Ucap Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Lee Seng dan bertanya dengan tenang setelah melihat Moling dan yang lainnya telah mundur. Untuk penonton, kata-kata Lindong tampaknya tidak perlu. Mengingat arogansi dari Lee Seng, bagaimana mungkin dia membutuhkan bantuan dalam melawan seseorang yang baru saja memasuki tahap manifestasi tingkat lanjut? Dan seperti yang mereka duga, ekspresi jijik muncul di wajah Lee Seng setelah dia mendengar kata-kata Lindong. Dia kemudian mencibir, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memenuhi syarat untuk menantangku hanya karena kau telah membunuh binatang iblis tingkat manifestasi puncak? Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu." Menghadapi seringai menghina dari Lee Seng, Lindong hanya menjawab dengan satu kata. Saat berikutnya Yuan Power yang kuat tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya. Setelah menerobos ke tahap manifestasi lanjutan, kekuatan Yuan di tubuh Lindong menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. "Sebentar lagi, kau akan melihat betapa bodohnya tindakanmu sebelumnya." Ekspresi wajah Lee Seng tidak berubah sedikit pun bahkan ketika dia melihat ledakan Yuan Power di tubuh Lindong. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil tindakan maju dengan ganas dan mengeluarkan pukulan. "Penerangan cahaya suci!" teriak Lee Seng. Saat Lee Seng mengeluarkan pukulan, kekuatan Yuan yang kejam meletus seperti gunung berapi dari tubuhnya. Kemudian kekuatan Yuan yang tak terbatas mulai terbentuk di sekitar tinjunya dan berubah menjadi 10.000 sinar cahaya cemerlang yang menyapu ke arah Lindong dengan kekuatan yang menakjubkan. Sejujurnya kekuatan Lee Seng sangat kuat. Serangannya sangat menakutkan dan luar biasa. 10.000 sinar cahaya cemerlang mengandung Yuan Power yang kuat dan menerangi seluruh area, menciptakan gelombang riak energi di udara juga. "Segel pemecah lautan disulut hebat!" teriak Lindong. Mata Lindong berkedip dan segel tangannya berubah tidak teratur. Kekuatan Yuan yang kuat menjadi gelombang tsunami besar dan melonjak keluar dari punggungnya. Ditemani oleh gelombang yang kuat, segel cahaya kemudian merobek gelombang tsunami dan bertabrakan dengan 10.000 sinar pancaran cemerlangan. Pada saat ini tampaknya seluruh tanah bergetar. Tumpukan mayat binatang iblis dihancurkan oleh riak energi dan menjadi banyak awan kabut berdarah. Saat gelombang energi menyapu area tersebut, kaki Lindong mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi dan dia berubah menjadi gumpalan asap hijau. Dengan tombak tulang buaya surgawi di tangannya, dia terbang keluar dan menembus riak energi dengan keras dan mengarah ke dada Lee Seng dengan kecepatan kilat. Ketika dia melihat serangan Lindong, Lee Seng mendengus dingin. Kemudian dia menutup telapak tangannya sebelum perisai cahaya langsung muncul di depannya.
hancurkan. Namun bahkan ketika Li Sheng mengatur pertahanannya, Lindong tidak menghentikan serangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak tulang buaya surgawi menghasilkan raungan yang aneh. Aura yang sangat tajam menyembur keluar dan mendarat dengan kejam di perisai cahaya. Segera perisai cahaya pecah. Ketajaman tombak tulang buaya surgawi sekali lagi menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Li Sheng terkejut dengan ketajaman tombak tulang buaya surgawi. Perisai cahayanya mampu menahan serangan habis-habisan dari elit tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun di hadapan tombak tulang, itu sama sekali tidak berguna. Apakah kau pikir kau satu-satunya yang memiliki harta karun jiwa bumi? Ucap Li Sheng sambil mundur dan menghindari ujung tajam tombak tulang buaya surgawi. Kemudian dengan membalikkan tangannya, sebuah drum bercahaya muncul di tangannya. Drum bercahaya itu mulai membesar ukurannya saat menghadapi angin dan menjadi lebih dari 10 kaki tingginya. Dengan sapuan jubahnya, pilar cahaya Yuan Power mendarat di drum bercahaya. Segera ledakan sonik yang menakutkan disertai dengan cahaya suci melesat keluar dari drum bercahaya. Ledakan sonik yang intens itu membuat Lindong mundur beberapa langkah. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dari drum cahaya suci. Ucap Li Sheng kemudian menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas drum cahaya suci. Dengan senyuman mengerikan, dia menginjakkan kakinya di atas drum bercahaya itu terus-menerus. Segera banyak gelombang suara dihasilkan dan membentuk panah berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga mereka mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Panah berkilau ini kemudian ditembakkan dengan keras dari drum. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan. Jika elit tahap manifestasi tingkat lanjut terkena serangan ini, dia akan ditusuk sampai mati oleh panah yang menembus jantungnya. Desis buaya surgawi, teriak Lindong. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Li Sheng, Lindong menyintak tombak tulang buaya surgawinya dan memberinya kekuatan Yuan yang tidak terbatas. Segera pancaran cemerlang meletus dari tombak tulang dan membentuk buaya purba yang mengerikan. Saat buaya yang mengerikan itu mendesis ke arah langit, gelombang sonic boom diproduksi dan disebarkan dengan cara seperti riak. Saat banyak panah berkilau dan desisan buaya bertabrakan, banyak ledakan meletus di langit. Gelombang energi yang menakjubkan menyapu area itu seperti badai. Li Sheng didorong mundur beberapa langkah oleh gelombang energi ini juga. Dengan membalik drum cahaya suci, layar cahaya muncul di hadapannya dan hanya dengan begitu gelombang energi dapat dibelokkan. Sementara Li Sheng didorong mundur, Lindong juga terlempar ke belakang beberapa langkah. Namun dia tidak putus asa sama sekali. Sebaliknya moral pertempurannya terangkat. Karena dia baru saja menembus tahap manifestasi tingkat lanjut. Dia membutuhkan pertempuran epik yang tak terkendali untuk memuaskan dirinya sendiri. Meskipun keduanya terlibat satu sama lain beberapa kali, masih belum ada tanda-tanda yang jelas dari pihak mana yang akan menang. Ini membuat para penonton merasa terkejut. Awalnya mereka mengira begitu Li Sheng mengambil tindakan, Lindong akan pingsan dengan cepat. Namun tidak ada yang mengira Lindong akan bertahan begitu lama dalam pertempuran epik seperti itu. Hal ini tentu mengejutkan beberapa penonton. Tidak heran Lindong tidak takut pada Li Sheng. Tampaknya kemampuan bertarung sang mantan jauh melampaui kemampuannya di permukaan. Saat Xia Huang melihat ini, wajahnya menjadi tidak enak dipandang. Namun dia kemudian mencibir. Meskipun anak ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia akan segera menyesalinya. Beraninya seorang kotoran dari kerajaan kecil berani menantang putra dewa. Dia pasti melebih-lebihkan kemampuannya. Pada saat ini seolah-olah Li Sheng setuju dengan ejekannya. Banyak sinar cahaya cemerlang meletus dari tubuh mantan di udara. Sinar cahaya ini kemudian menggumpal dan membentuk gajah bercahaya raksasa. Fluktuasi energi yang menakutkan dan kekuatan penekanan memancar darinya. Kau akan menjadi orang pertama yang menyaksikan kehebatan seni bela diri manifestasi dari kerajaan cahaya suci. Dan kau harus bangga pada dirimu sendiri. Tentu saja, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Saat kekuatan penindas menyebar, suara Li Sheng yang dipenuhi dengan niat membunuh bergemuruh di langit seperti guntur bergulung. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.